Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, Bapak Presiden yang terhormat, serta pejabat-pejabat negara, lembaga tinggi negara, khususnya Ketua Umum P3 dengan jajaran DPP-nya, kemudian pimpinan wilayah yang menghadiri muktamar ini, pimpinan cabang, serta para peserta muktamar sekalian. Saya masih dapat berbahagia diminta untuk memberikan semacam sambutannya dalam masa keadaan yang saya belum pulih benar penyakit. Mungkin saudara tahu bahwa saya hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Dan bahkan sudah ada berita yang menyatakan bahwa saya sudah meninggal. Ya begitu ya. Nah, tetapi Allah yang punya kekuasaan. Dan saya walaupun masih dalam keadaan yang belum fit, sesuai dengan umur saya sekarang sudah hampir mencapai 81 tahun. Jadi, tapi karena sangat cinta saya kepada P3, makanya permintaan DPP ini saya penuhi. Ya, saudara sekalian, pertama saya sampaikan bahwa saya sebenarnya memang merasakan keadaan P3 ini seperti halnya pada waktu ketika saya memimpin P3 dulu. Ketika itu reformasi terjadi, di mana semua ormas-ormas boleh mendirikan partai. Saya masih ingat Gus Dur, Ketua Umum PBNU, mendirikan PKB. Profesor Amin Rais, Ketua Umum Muhammadiyah, mendirikan PAN. Nah, para pengamat hampir semuanya mengatakan habislah P3. P3 menjadi pepesan kosong. Ya kan memang isi P3 itu kan adalah intinya NU, P3, SI, Perti. Ya kan itu intinya. Nah, tapi yang banyak itu adalah NU dengan Muhammadiyah. Dan kedua sudah dengan partai. Jadi masuk akal kalau itu bahwa P3 menjadi pepesan kosong. Pas waktu itu saya menjadi menteri. Jadi pertama kali P3 itu dibawa dalam pemerintahan. Waktu zaman Pak Habibie. Saya merasa khawatir. Pandangan para pengamat ini saya amati bahwa memang benar. Karena yang mendirikan partai ini adalah ketua umum ormas besar. PBNU, PP Muhammadiyah, ya wajar kalau saya ini. Nah, waktu saya jadi menteri, kemudian saya bertemu dengan Pak Habibie. Saya katakan, Pak, saya minta berhenti. Saya jadi menteri. Lalu Pak Habibie menjawab, Bapak bicara apa dengan saya? Jadi dia kaget juga. Dia saya katakan, saya minta berhenti. Mengapa Bapak berhenti? Saya sudah minta pada Pak Ginanjar, Menko Ekonomi, apa yang menjadi program Pak Amsah, penuhi semua. Mengapa mau berhenti? Nah, itu saya jelaskan semuanya. Pak, ini bukan reformasi. Semua ormas mendirikan partai. Dan yang dihadapi P3 bukan ringan-ringan ini. Gus Dur, Profesor Amin Rais. Jadi saya merasa khawatir bahwa nanti P3 ini benar-benar seperti yang dikatakan pepesan kosong itu. Akhirnya jelaskan panjang lebar dengan Pak Habibie. Saya katakan, Pak, kalau saya nanti panjang umur dan masih diperlukan, saya akan bersedia membantu Pak Habibie. Pak Habibie mengerti. Cuma saya katakan, saya minta izin Pak Habibie, saya mau umrah dulu. Oh silakan kata Pak Habibie. Silakan. Ya, akhirnya saya pergi umrah. Ya, saya selalu berusaha tahajud itu di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Malam ketiga saya renungi Ka'bah itu. Saya renungi dalam-dalam, tiba-tiba saya teringat dengan gambar P3 itu adalah Ka'bah. Ini Ka'bah ini, ya. Kemudian saya spontan begini, ya Allah, aku ini Hamzah Has, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam. Izinkanlah ya Allah, Partai Persatuan Pembangunan memakai Ka'bah ini menjadi tanda gambarnya. Akhirnya saya pelong, saya beritahu dengan istri saya almarhumah, sudah almarhumah sekarang itu. Saya, kita lusa pulang. Tanya almarhumah dengan saya, kok cepat sekali ya pulang? Katanya seminggu, kan baru 3 hari sekarang ini. Tapi apa yang saya hajatkan sudah sampai, jadi saya pikir sudahlah pulang. Akhirnya pulanglah. Saya cerita dengan teman-teman. Memang kata saya, ketika saya mau berhenti dari menteri, saya tidak mengadakan rapat DPP. Sebab nanti ada pro dan kontra. Jadi saya sekarang sudah berhenti jadi menteri.
dan saya sudah umrah. Dan saya merasa dari umrah itu, insya Allah kita jalan dah, tidak usah khawatir dengan segala pengaman-pengaman semuanya itu. Jadi dari teman-teman mengatakan, itu kan segi tauhidnya Pak Mjah. Yang realnya bagaimana? Jadi yang realnya begini dah saya lagi ya. Maaf sajalah ya. Maaf saya katakan kan. Kalau Gus Dur itu kan kentalnya hanya di Jawa Timur. Saya katakan begitu. Kalau Profesor Amin Rais kan kentalnya hanya di Jogja. Yang lain-lainnya kan masih cair semua. Daerah-daerah kemudian macam Jawa Barat, DKI, di luar Jawa masih semuanya. Jadi, dan saya katakan bahwa Partai Islam itu adalah P3 ini. Ada orang-orang yang membentuk. Ya, saya kira yang menjadi itu pokoknya ada pada ormas itu. Tapi P3 ini semuanya ada di dalam. Ada NU-nya, ada MI-nya, ada Perti, ada Persis. Jadi Partai Islam itu ya P3 ini. Anak inilah bismillah kita berjalan, tapi ulama-ulama ini harus mendampingi kita. Saya masih ingat Albarullah Kiai Haji Maimun Zubair mendampingi dan besar jasanya mendidikan, membesarkan P3, mendampingi kita di DPPP. Apa yang akhirnya alhamdulillah pemilu 99 sampai 2004 ya, P3 itu 58 kursi. Kita nomor 3, PDIP, Golkar, P3 tahun 99 sampai 2004. Kebetulan waktu saya memimpinnya itu, alhamdulillah dapat nomor 3. Kemudian setelah itu terjadi penurunan yang cukup bagi saya, galau hati saya melihatnya. Tahun 2009 barangkali waktu itu yang memimpin Saudara Surya Dharma, nurun dari 58 kursi menjadi 38 kursi. Waktu kemudian zamannya Saudara Romi 39 kursi. Dan yang tahun 2019 tinggal 11 kursi. Jadi di sini saya melihat, saya katakan kalau ini tidak dikelola dengan yang sungguh-sungguh, bisa nanti itu pemilu 2024 ya, 2024 bisa hilang P3-nya. Dan karena itu bukan hanya saya juga merasa bertanggung jawab. Makanya saya katakan itu dulu saya mengadakan baru pertemuan, saya katakan saya tidak ada punya ambisi apa-apa. Apalagi ambisius. Semua jabatan saya sudah. Mau apa saya yang saya cari? Kehormatan yang diberikan Allah dengan saya luar biasa. DPR, dari anggota pimpinan komisi pimpinan DPR, ya. Kemudian di pemerintahan, dari menteri, Menko sampai wakil presiden. Bahkan kata saya mengatakan dengan teman-teman, presiden pun sudah saya, ya. Jadi tanya teman-teman, kapan Pak menjadi presiden? Kata saya, kalau presiden ke luar negeri, saya presiden. Iya, ya, jadi itu yang realnya. Jadi mau apa lagi yang saya cari? Kehormatan ini. Yang saya cari sekarang ini adalah bagaimana saya mendapatkan kehormatan di akhirat. Itu jadi makanya setelah jabatan di pemerintahan selesai, jabatan di partai juga selesai, saya hanya hari-hari malam hanya sujud kepada Allah, ya, minta kepada Allah, ya, apa saja ada wiridan dijalankan supaya dapat kehormatan sana. Saya menganggap pekerjaan di akhirat itu jauh lebih berat daripada di dunia. Kalau di dunia kita ada target, kita lihat, oh ini sampai sini, oh kita bisa 70%, 80%, 90%. Tapi kalau urusan di akhirat siapa yang tahu? Walaupun kita sehari semalam tidak tidur, wiridan, apakah diterima oleh Allah? Tidak, iya kan? Hanya kita merahmatnya. Jadi itulah kata saya, sampai kemudian saya yang merasakan itu adalah saya yang sakit 2 bulan itu. Tapi semua doa para ulama, para teman-teman, alhamdulillah, sehingga saya pelan-pelan, ya, yang tadinya tidak bisa berjalan sudah bisa berjalan lagi. Dan ini saudara menarik saya untuk tampil yang di sini, saya penuhi. Tapi itu perjalanan saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, tentunya saya pasti mengucapkan selamat muktamar kepada saudara-saudara sekalian. Yang ketiganya, yang saya harapkan, carilah pemimpin-pemimpin itu bukan hanya yang populer, tetapi juga yang vote getter, yang bisa menarik suara. Jadi pilih pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul berbasis, ya,
Nah, jadi agar supaya P3 ini jangan sampai nanti tidak ada lagi di DPR. Itu yang saya merasa kekhawatiran saya. Jadi ini saya kira yang dapat saya sampaikan pada saudara sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan selamat muktamar dan selamat kepada ketua umum yang terpilih nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.